Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai, menyaksikan air yang mengalir tanpa henti. Tidak ada satupun hambatan yang mampu menghentikan alirannya. Batu besar, ia mengitarinya. Tebing curam, ia mengalir menuruni sisi yang lebih rendah. Bahkan ketika tertahan sementara oleh bendungan, air tetap menemukan jalannya. Dalam kelembutannya, air lebih kuat daripada batu yang kokoh. Laozi, sang filsuf Taoisme, mengajarkan bahwa kehidupan yang paling selaras bukanlah kehidupan yang menentang, melawan, atau memaksakan kehendak. Kehidupan yang paling kuat adalah kehidupan yang mengikuti aliran alam, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, dan tanpa keinginan untuk menguasai. Namun, kita hidup di dunia yang memuja kekuasaan. Kita diajarkan bahwa untuk bertahan, kita harus lebih keras, lebih tegas, dan lebih dominan. Kita melihat pemimpin yang berusaha mengendalikan rakyatnya dengan tangan besi, orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan ketakutan, serta individu yang menilai keberhasilan dari seberapa besar mereka bisa memiliki dan mengontrol. Tetapi, apakah kekuatan sejati benar-benar terletak pada dominasi? Atau justru dalam kemampuan untuk mengalir, menyesuaikan diri, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya? Inilah yang diajarkan dalam bab 10 Tao Te Ching, sebuah kebijaksanaan kuno yang menggugah kita untuk menemukan keseimbangan antara jiwa dan tubuh, mencintai tanpa menguasai, serta bertindak tanpa pamrih. Ini adalah pelajaran tentang kehidupan yang lembut namun tak tergoyahkan, seperti air yang mampu mengikis gunung tanpa harus berusaha keras. Dalam perjalanan ini, kita akan merenungi apa arti memimpin tanpa mengendalikan, bertindak tanpa pamrih, dan hidup dalam keselarasan dengan Tao. Mungkin, pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kekuatan terbesar justru ada dalam kelembutan yang kita abaikan. 1. Kesatuan jiwa dan tubuh, menemukan harmoni dalam diri sendiri. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering merasa terpecah belah. Pikiran kita di satu tempat, tubuh kita di tempat lain, dan hati kita entah melayang kemana. Kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, bekerja tanpa henti, berpikir tanpa jeda, dan terus-menerus berlari mengejar sesuatu yang terasa semakin jauh dari genggaman. Tidak heran jika banyak orang merasa hampa, meskipun dari luar mereka terlihat berhasil. Laozi, dalam bab 10 Tao Te Ching, mengajukan sebuah pertanyaan mendalam. Dapatkah engkau memelihara kesatuan jiwa dan tubuh tanpa terpisahkan? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris, melainkan sebuah tantangan. Kita sering berpikir bahwa kita sudah hidup dalam tubuh kita, tetapi benarkah demikian? Berapa banyak dari kita yang benar-benar hadir dalam setiap langkah yang kita ambil? Berapa banyak dari kita yang sadar akan setiap tarikan dan hembusan napas? Berapa banyak dari kita yang bisa duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah? Kesatuan antara jiwa dan tubuh bukanlah konsep mistis yang sulit dipahami. Ia adalah keadaan alami manusia yang telah hilang karena kita terlalu sibuk mengejar dunia luar. Kita mengisi pikiran kita dengan ambisi, kecemasan, dan harapan yang tiada habisnya, sementara tubuh kita kelelahan tanpa pernah mendapatkan perhatian yang layak. Dalam keadaan seperti ini, tidak heran jika kita sering merasa seperti robot, hidup tetapi tidak benar-benar hidup. Laozi mengajarkan bahwa kehidupan yang selaras dengan Tao adalah kehidupan yang menyatu dengan dirinya sendiri. Jiwa dan tubuh bukan dua entitas yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang harus dipelihara dengan baik. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan dunia luar atau berhenti bekerja keras. Tetapi kita perlu menyadari bahwa tanpa keseimbangan dalam diri, semua yang kita kejar tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Bayangkan seorang pemanah yang hendak menembakkan anak panah ke sasaran. Jika pikirannya kacau, tubuhnya tegang, dan emosinya tidak terkendali, ia tidak akan pernah bisa mengenai target. Tetapi jika ia sepenuhnya hadir, merasakan tarikan busur, mengontrol napasnya, dan membiarkan tubuhnya menyatu dengan gerakan alami,
maka tanpa perlu memaksa, panah itu akan melesat tepat pada sasaran. Inilah esensi dari keselarasan antara jiwa dan tubuh, bukan dengan kekuatan yang dipaksakan, tetapi dengan ketenangan dan kesadaran penuh. Namun bagaimana cara mencapainya? Laozi tidak menawarkan jalan yang rumit. Ia tidak meminta kita untuk meninggalkan dunia atau menjadi pertapa di gunung. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk kembali ke dasar, ke kehidupan yang sederhana, ke momen saat ini. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil. Ketika makan, benar-benar merasakan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bukan sekadar mengunyah sambil berpikir tentang pekerjaan. Ketika berjalan, sadar akan langkah kaki dan angin yang menyentuh kulit, bukan hanya bergegas menuju tujuan tanpa menikmati perjalanan. Ketika berbicara dengan seseorang, benar-benar mendengarkan dengan hati, bukan hanya menunggu giliran untuk membalas. Laozi ingin kita memahami bahwa kesatuan antara jiwa dan tubuh tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita, tidak ada yang bisa menjualnya, dan tidak ada guru yang bisa memaksakannya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita temukan ketika kita mulai memperlambat langkah, mendengarkan keheningan, dan menyadari bahwa kita telah memiliki segalanya sejak awal. Dunia akan selalu sibuk, akan selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, masalah yang harus dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi jika kita tidak pernah meluangkan waktu untuk menyatukan kembali diri kita akan terus hidup dalam keadaan terpisah, pikiran di satu tempat, tubuh di tempat lain, dan hati yang terus merasa kosong. Maka, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Biarkan tubuh dan pikiran menyatu dalam satu momen ini. Karena disinilah, dalam kesederhanaan dan ketenangan, kita akan menemukan kembali kesatuan yang selama ini hilang. 2. Lembut seperti bayi. Kembali ke sifat alami yang sejati. Di antara semua makhluk hidup, bayi adalah yang paling lemah. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, dan bergantung sepenuhnya pada dunia di sekelilingnya. Namun, di balik kelemahannya, ada sesuatu yang sangat kuat, keberadaannya sendiri yang murni, tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan, tanpa ego yang menguasai. Bayi menangis ketika lapar, tertawa ketika bahagia, dan tertidur ketika lelah. Ia hidup begitu saja, mengikuti aliran tanpa berusaha mengontrol apapun. Laozi bertanya dalam bab 10 Tao Te Ching, dapatkah engkau memusatkan energimu hingga menjadi selembut bayi? Ini adalah pertanyaan yang dalam, karena ia menantang cara kita memahami kekuatan dan kelemahan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa untuk bertahan di dunia ini, kita harus menjadi kuat. Kita harus tangguh, berani, dan mampu melawan apapun yang menghalangi jalan kita. Kita melihat kelembutan sebagai tanda kelemahan, dan kekerasan sebagai tanda kekuatan. Tetapi, apakah benar demikian? Laozi justru menunjukkan bahwa kelembutan adalah kekuatan sejati. Seperti air yang tampak lemah tetapi mampu mengikis batu, atau angin yang tidak terlihat tetapi bisa mengguncang gunung, kelembutan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekerasan. Seorang bayi tidak memiliki ambisi, tidak punya rasa iri, dan tidak pernah menyimpan dendam. Ia tidak peduli apakah seseorang kaya atau miskin, kuat atau lemah. Ia hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa label, tanpa penilaian, tanpa pemisahan antara yang baik dan buruk. Ia tidak mencoba mengendalikan apapun, tetapi justru karena itu, ia berada dalam keselarasan sempurna dengan Tao. Namun, ketika kita tumbuh dewasa, kita mulai belajar tentang ego, kekuasaan, dan keinginan untuk menguasai. Kita mulai membangun dinding di sekitar hati kita, menyembunyikan perasaan, dan berpikir bahwa semakin kita keras terhadap dunia, semakin dunia akan tunduk kepada kita. Tetapi kenyataannya, semakin kita keras, semakin kita rapuh.
Bayangkan sebatang pohon besar yang berdiri kokoh di tengah badai. Ia begitu kaku dan kuat, tetapi ketika angin kencang menerjang, ia bisa tumbang dalam sekejap. Sementara itu, rumput kecil yang lembut dan lentur justru bertahan. Ia menekuk mengikuti angin, tetapi tidak pernah patah. Inilah yang dimaksud oleh Laozi, bahwa menjadi seperti bayi bukan berarti menjadi lemah, tetapi kembali ke keadaan alami di mana kita tidak terbebani oleh ego dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ketika seseorang kehilangan kelembutannya, ia mulai menjadi kasar terhadap dunia. Ia melihat segala sesuatu sebagai ancaman, merasa perlu untuk selalu membela diri, dan memandang orang lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Tetapi seseorang yang hidup dengan kelembutan tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tidak menggenggam apapun. Ia tidak takut jatuh karena ia tidak pernah berusaha berdiri lebih tinggi dari yang lain. Ia mengalir bersama kehidupan, seperti bayi yang tertawa tanpa alasan dan menangis tanpa rasa malu. Lalu, bagaimana kita bisa kembali ke keadaan ini? Laozi tidak meminta kita untuk menjadi bayi secara fisik, tetapi untuk memiliki hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tidak terbebani oleh ambisi yang berlebihan. Kita bisa memulainya dengan mengamati bagaimana kita bereaksi terhadap dunia. Ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita langsung membalas? Atau kita bisa melihatnya dengan pemahaman bahwa setiap orang bertindak dari luka mereka sendiri? Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, apakah kita marah dan mencoba mengontrolnya? Atau kita bisa menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri? Menjadi lembut bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Ini berarti memiliki kekuatan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak bertindak dengan kemarahan, dan tidak membiarkan ego menguasai diri kita. Seorang pemimpin yang keras mungkin bisa membuat orang tunduk karena takut, tetapi seorang pemimpin yang lembut dan bijaksana akan mendapatkan loyalitas sejati dari orang-orang di sekitarnya. Seorang guru yang kasar mungkin bisa memaksa muridnya belajar, tetapi seorang guru yang sabar akan menginspirasi muridnya untuk mencintai ilmu. Seorang manusia yang hidup dengan hati terbuka akan lebih bahagia daripada mereka yang hidup dalam ketakutan dan kemarahan. Dunia akan selalu mendorong kita untuk menjadi lebih keras, lebih tegas, lebih dominan. Tetapi Laozi mengajarkan bahwa kita tidak perlu berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kelembutan adalah keadaan alami kita, dan disitulah letak kekuatan sejati. Bayangkan jika kita bisa hidup seperti bayi, bebas dari beban, tanpa takut akan masa depan, tanpa menyesali masa lalu. Hanya hadir, hanya ada, hanya menjadi. Mungkin di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari di tempat-tempat yang salah. 3. Memimpin tanpa mengendalikan. Kekuatan di balik ketulusan. Di dunia yang kita tinggali, kepemimpinan sering dikaitkan dengan kontrol dan dominasi. Seorang pemimpin dianggap hebat jika ia mampu memerintah dengan tegas, membuat orang tunduk, dan memastikan segalanya berjalan sesuai kehendaknya. Kita melihat pemimpin yang berteriak, mengancam, atau memaksakan kehendaknya dengan kekuatan. Tetapi pertanyaannya, apakah kepemimpinan sejati berasal dari rasa takut dan kendali yang ketat? Ataukah ada cara lain? Cara yang lebih alami, lebih lembut, tetapi justru lebih kuat. Laozi dalam bab 10 Tao Te Ching mengajukan sebuah pertanyaan mendalam. Dapatkah engkau mencintai orang dan memimpin mereka tanpa mengendalikan mereka? Ini adalah pertanyaan yang sekaligus menjadi tantangan. Apakah kita bisa benar-benar memimpin tanpa keinginan untuk mengontrol? Apakah kita bisa membimbing tanpa memaksa? Apakah kita bisa hadir sebagai pemimpin tanpa merasa harus selalu berada di puncak kekuasaan? Kepemimpinan dalam pandangan Laozi bukanlah tentang dominasi, tetapi tentang inspirasi. Seorang pemimpin sejati tidak perlu mengendalikan orang lain,
karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membuat orang mengikuti. Ia tidak memerintah dengan ketakutan, tetapi dengan teladan. Ia tidak membutuhkan kekuatan untuk membuat orang menghormatinya, karena ia sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, kepercayaan dan rasa hormat yang tumbuh secara alami. Lihatlah alam. Matahari tidak pernah memerintahkan bunga untuk mekar, tetapi cahayanya membuat bunga itu terbuka dengan sendirinya. Air tidak pernah memaksa ikan untuk berenang, tetapi kehadirannya membuat ikan itu bergerak dengan bebas. Begitu pula dengan pemimpin sejati. Ia tidak perlu mendikte, karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk memberikan arah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang-orang yang merasa perlu untuk mengendalikan segala sesuatu. Bos yang terlalu banyak mengatur, orang tua yang terlalu mengekang anaknya, pasangan yang terlalu protektif, atau teman yang selalu ingin membuat keputusan untuk orang lain. Mereka berpikir bahwa dengan mengontrol, mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin seseorang berusaha mengendalikan, semakin besar kemungkinan orang lain akan memberontak atau kehilangan semangat. Ketika seseorang dipimpin dengan pemaksaan, ia akan melakukan sesuatu bukan karena ia ingin, tetapi karena ia takut. Tetapi ketika seseorang dipimpin dengan kasih dan ketulusan, ia akan bergerak dengan sendirinya karena ia percaya. Lao Tzu mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang membuat orang tunduk, tetapi tentang membantu mereka menemukan jalannya sendiri. Bayangkan seorang guru yang mengajar dengan penuh kasih dan tanpa tekanan. Ia tidak memaksakan muridnya untuk belajar dengan ancaman atau hukuman, tetapi justru membuat mereka mencintai ilmu dengan caranya sendiri. Murid yang belajar dari rasa ingin tahu akan tumbuh lebih jauh dibanding mereka yang belajar hanya karena takut nilai buruk. Atau bayangkan seorang pemimpin dalam perusahaan yang tidak mengontrol setiap detail kecil, tetapi mempercayai timnya untuk bekerja dengan cara mereka sendiri. Ia memberi mereka ruang untuk berkembang, mendukung mereka saat dibutuhkan, tetapi tidak memaksakan setiap langkah. Tim yang dipimpin dengan kebebasan dan kepercayaan akan jauh lebih kreatif dan produktif dibanding tim yang selalu diawasi dan dibatasi. Begitu pula dalam hubungan pribadi. Seringkali kita ingin mengubah orang lain, ingin membuat mereka lebih seperti yang kita inginkan. Tetapi semakin kita mencoba mengontrol seseorang, semakin ia merasa tertekan dan menjauh. Sebaliknya, ketika kita menerima seseorang sebagaimana adanya dan memberi mereka ruang untuk menjadi diri sendiri, hubungan itu akan tumbuh dengan lebih sehat dan harmonis. Lao Tzu mengajarkan bahwa kepemimpinan yang terbaik adalah yang hampir tidak terasa sebagai kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang selalu berada di garis depan, tetapi mereka yang kehadirannya begitu alami hingga orang-orang mengikuti tanpa merasa diperintah. Ada kisah menarik dalam sejarah tentang Kaisar Tiongkok yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia tidak banyak berbicara dalam pertemuan-pertemuan resmi, tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi ia selalu hadir sebagai sosok yang didengar. Ketika ada masalah, ia tidak buru-buru memutuskan, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia membiarkan rakyatnya menemukan solusi sendiri, tetapi di saat yang sama, mereka tahu bahwa kaisar itu ada untuk mereka. Itulah yang dimaksud dengan memimpin tanpa mengendalikan. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekuasaan yang dipaksakan, tetapi dengan kehadiran yang menginspirasi. Maka, jika kita ingin menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita memimpin dengan ego atau dengan kebijaksanaan? Apakah kita ingin mengendalikan atau membimbing? Apakah kita ingin orang lain mengikuti kita karena mereka takut atau karena mereka percaya? Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pemimpin yang hanya bisa memerintah. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang bisa hadir dengan ketulusan, memberi tanpa mengendalikan, dan membimbing tanpa menekan. Karena kepemimpinan sejati tidak pernah tentang kekuasaan. Ia adalah tentang membantu orang lain menemukan kekuatan mereka sendiri. 4.
4. Bertindak tanpa pamrih. Seni mengalir tanpa memaksakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua yang kita lakukan terikat pada harapan dan pamrih. Kita bekerja keras dengan harapan mendapatkan penghargaan, mencintai dengan harapan dicintai kembali, membantu orang lain dengan harapan mendapat balasan, dan bahkan berbicara dengan harapan didengar dan dihormati. Tanpa kita sadari, sebagian besar tindakan kita bukanlah tindakan yang benar-benar murni, tetapi tindakan yang dibangun di atas ekspektasi dan keinginan tertentu. Laozi, dalam bab 10 Tao Te Ching, menantang cara kita memahami tindakan dan tujuan dengan sebuah pertanyaan mendalam. Dapatkah engkau bertindak tanpa pamrih? Ini adalah pertanyaan yang sulit, karena sebagai manusia, kita hampir selalu menginginkan sesuatu sebagai imbalan atas tindakan kita, meskipun itu hanya sekadar pengakuan atau rasa dihargai. Namun, dalam ajaran Taoisme, ada konsep yang disebut Wu Wei, sebuah prinsip yang mengajarkan kita untuk bertindak tanpa paksaan, tanpa ego, dan tanpa keinginan mengendalikan hasil. Wu Wei bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ia adalah seni bertindak secara alami, mengikuti aliran kehidupan tanpa memaksakan kehendak. Ia adalah cara hidup yang memungkinkan kita untuk bekerja, mencintai, dan membantu tanpa terjebak dalam ekspektasi yang membuat kita kecewa atau menderita. Bayangkan sungai yang mengalir. Ia tidak berusaha untuk bergerak ke hulu atau melawan arus. Ia hanya mengalir dengan tenang, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika ada batu besar di jalannya, ia tidak mencoba menghancurkan batu itu, tetapi dengan sabar mengitarinya, dan pada waktunya, bahkan batu itu pun akan terkikis. Laozi mengajarkan bahwa jika kita bisa bertindak dengan cara yang sama, mengalir tanpa memaksakan, bergerak tanpa pamrih, kita akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Namun, bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencoba mengatur segalanya, mengendalikan hasil pekerjaan mereka, mengontrol hubungan mereka, bahkan berusaha mengatur bagaimana orang lain harus berpikir atau merasakan. Tetapi semakin kita berusaha mengontrol segalanya, semakin besar rasa frustrasi dan ketegangan yang kita alami. Seseorang yang bertindak tanpa pamrih adalah seseorang yang melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena menginginkan sesuatu sebagai balasan. Jika kita bekerja dengan baik, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita, bukan hanya karena menginginkan pujian atau kenaikan gaji. Jika kita mencintai dengan tulus, bukan hanya karena ingin dicintai kembali. Jika kita membantu seseorang, kita membantu tanpa merasa bahwa kita lebih tinggi dari mereka atau bahwa mereka berhutang budi kepada kita. Ada kisah tentang seorang petani tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Suatu hari, kuda satu-satunya miliknya kabur. Tetangganya berkata, "Betapa sialnya dirimu." Tetapi petani itu hanya tersenyum dan berkata, "Siapa yang tahu apakah ini baik atau buruk?" Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa beberapa kuda liar. Tetangganya bersorak, "Betapa beruntungnya dirimu." Tetapi petani itu kembali tersenyum dan berkata, "Siapa yang tahu apakah ini baik atau buruk?" Beberapa hari setelah itu, anak lelaki petani itu jatuh saat mencoba menjinakkan salah satu kuda liar dan kakinya patah. Tetangganya mengeluh, betapa malangnya. Tetapi petani itu tetap berkata, "Siapa yang tahu apakah ini baik atau buruk?" Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda untuk perang. Tetapi karena kaki anak petani itu patah, ia tidak terpilih. Petani itu tidak terjebak dalam harapan atau ketakutan. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Ia hanya menjalani hidup dengan menerima apa adanya
tanpa menolak atau menggenggam terlalu erat. Inilah yang dimaksud dengan bertindak tanpa pamrih, melakukan yang terbaik tetapi tidak terikat pada hasilnya. Jika kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa banyak penderitaan kita berasal dari keinginan untuk mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Kita merasa kecewa karena orang lain tidak bertindak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa marah karena sesuatu yang kita inginkan tidak terwujud. Tetapi jika kita belajar untuk bertindak tanpa pamrih, kita akan melihat bahwa hidup jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Misalnya, dalam hubungan antar manusia, kita sering mengharapkan orang lain untuk membalas kebaikan kita dengan cara tertentu. Kita ingin pasangan kita selalu memahami kita. Kita ingin teman-teman kita selalu ada untuk kita. Kita ingin dihargai atas semua usaha yang kita lakukan. Tetapi dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Laozi mengajarkan bahwa ketika kita berhenti mengharapkan sesuatu sebagai balasan atas tindakan kita akan mulai menemukan kebebasan sejati. Kita tidak lagi kecewa jika orang lain tidak membalas kebaikan kita, karena kita tidak melakukan kebaikan itu untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak lagi marah jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena kita tidak berusaha mengontrol hasilnya sejak awal. Di dunia modern yang penuh dengan ambisi, kompetisi, dan ekspektasi, ajaran ini mungkin terasa asing. Kita diajarkan untuk selalu menetapkan target, merencanakan segalanya, dan berusaha mengontrol hidup kita sebaik mungkin. Tetapi Laozi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa kebijaksanaan sejati datang bukan dari mengontrol, tetapi dari melepaskan. Seperti pohon yang tidak mencoba memaksakan cabangnya untuk tumbuh ke arah tertentu, tetapi membiarkannya berkembang dengan alami. Kita juga bisa belajar untuk hidup dengan cara yang sama. Kita bisa tetap bekerja keras, tetap berusaha, tetapi tanpa terobsesi dengan hasil. Kita bisa mencintai tanpa harus menggenggam, memberi tanpa harus dihitung, dan hidup tanpa harus selalu merasa dalam kendali. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita kuasai, tetapi tentang seberapa dalam kita bisa mengalir bersama kehidupan. Ketika kita berhenti memaksakan, berhenti berharap terlalu banyak, dan berhenti mengendalikan segalanya, kita akan menemukan bahwa kehidupan itu sendiri sudah cukup. Dan disitulah, tanpa kita sadari, kita akan menemukan kebebasan yang sejati. 5. Kebajikan tertinggi. Membimbing tanpa menguasai, memberi tanpa menggenggam. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang mengatakan bahwa matahari tidak pernah berkata kepada bumi, "Kau berhutang padaku." Namun, lihatlah apa yang terjadi. Bumi menjadi subur, lautan berkilau, dan kehidupan berkembang di dalamnya. Matahari memberi tanpa meminta balasan, dan justru karena itu, cahayanya diterima oleh segala yang ada. Dalam bab 10 Tao Te Ching, Laozi menuliskan, "Sang Tao menciptakan, tetapi tidak memiliki. Ia memelihara, tetapi tidak menuntut. Ia membimbing, tetapi tidak menguasai. Inilah kebajikan tertinggi." Dalam dunia yang mengajarkan kita untuk selalu memiliki, mengendalikan, dan memastikan segala sesuatu berada dalam genggaman, kata-kata ini terasa seperti suara dari zaman lain, sesuatu yang tampak utopis dan sulit untuk diterapkan. Namun, Laozi mengajarkan bahwa kehidupan yang paling damai dan penuh kebajikan bukanlah kehidupan yang menguasai, tetapi yang memberi tanpa pamrih dan membimbing tanpa memaksa. Jika kita melihat alam, kita akan menemukan bahwa Tao selalu bekerja dengan cara yang tidak terlihat tetapi sangat kuat. Tao menciptakan segala sesuatu, tetapi ia tidak mengklaim kepemilikan atas ciptaannya. Seperti seorang seniman yang melukis bukan untuk ketenaran, tetapi untuk kesenangan murni dalam menciptakan. Begitu pula Tao membiarkan kehidupan berkembang tanpa harus mengatur segalanya. Tetapi manusia berbeda. Kita hidup dengan obsesi terhadap kepemilikan. Kita ingin memiliki benda, memiliki orang, bahkan memiliki masa depan yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita berpikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin besar kekuatan kita. Namun, semakin kita menggenggam sesuatu, semakin besar rasa takut kita kehilangannya.
Laozi mengajarkan bahwa memberi dengan tulus, tanpa menggenggam, adalah bentuk kebajikan tertinggi. Ketika kita mencintai seseorang, apakah kita benar-benar mencintainya, ataukah kita hanya ingin dia tetap berada dalam genggaman kita? Ketika kita berbagi ilmu, apakah kita melakukannya untuk kepentingan orang lain, ataukah kita ingin mendapatkan pengakuan atas kebijaksanaan kita? Seseorang yang benar-benar memiliki kebajikan tidak pernah merasa perlu mengumumkan kebajikannya. Ia tidak membantu orang lain agar dipuji, tidak memimpin agar dihormati, dan tidak memberi agar menerima balasan. Ia memberi karena ia tahu bahwa memberi adalah bagian alami dari keberadaannya. Seperti pohon yang memberikan buah kepada siapa saja yang datang, tanpa bertanya apakah mereka pantas menerimanya. Seperti awan yang menurunkan hujan tanpa memilih kepada siapa ia akan jatuh, begitu pula manusia yang memahami Tao. Ia hadir untuk memberi, memelihara, dan membimbing, tetapi tidak pernah menguasai atau menuntut. Namun, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa belajar untuk memberi tanpa menggenggam, membimbing tanpa memaksa? Pertama, kita harus menyadari bahwa kepemilikan adalah ilusi. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita miliki, baik itu harta, status, bahkan orang-orang yang kita cintai. Semua yang kita miliki bersifat sementara. Jika kita memahami ini, kita tidak akan lagi terobsesi untuk mengendalikan segalanya. Kedua, kita harus belajar untuk memberi dengan tulus. Jika kita membantu seseorang, lakukanlah tanpa mengharapkan balasan. Jika kita mencintai seseorang, biarkan cinta itu mengalir tanpa syarat. Jika kita berbagi ilmu, lakukanlah tanpa berpikir apakah kita akan mendapatkan pujian atau tidak. Ketiga, kita harus memahami bahwa memimpin bukan berarti menguasai. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pemimpin berarti memiliki kontrol atas orang lain, tetapi Laozi mengajarkan bahwa pemimpin sejati justru adalah mereka yang bisa membiarkan orang lain berkembang tanpa harus merasa memiliki mereka. Seorang guru sejati bukanlah yang menjejalkan pengetahuan ke dalam pikiran muridnya, tetapi yang membangkitkan keingintahuan mereka sehingga mereka ingin belajar sendiri. Seorang pemimpin sejati bukanlah yang mengatur segala sesuatu dengan tangan besi, tetapi yang menciptakan lingkungan di mana orang bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Ada kisah tentang seorang kaisar yang bijaksana yang pernah bertanya kepada penasihatnya, "Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin yang baik?" Penasihat itu membawa sang kaisar ke sebuah taman. Ia menunjuk bunga yang tumbuh liar di antara rerumputan dan berkata, "Lihatlah bunga ini. Ia tumbuh sendiri tanpa ada yang menyuruhnya. Matahari memberinya cahaya, tetapi matahari tidak pernah mengatakan bahwa bunga ini berhutang padanya. Hujan memberinya air, tetapi hujan tidak pernah meminta penghargaan. Begitu pula engkau, wahai kaisar. Jika engkau ingin menjadi pemimpin yang baik, biarkan rakyatmu tumbuh dengan alami. Berikan mereka ruang untuk berkembang, tetapi jangan pernah merasa memiliki mereka." Kaisar itu mengerti. Sejak saat itu, ia berhenti mencoba mengontrol setiap aspek dari kehidupan rakyatnya dan mulai memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksaan. Rakyatnya tidak hanya menghormatinya, tetapi juga mencintainya. Karena ia tidak memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Laozi ingin kita memahami bahwa kehidupan tidak harus dipaksakan. Kita bisa membiarkan segalanya mengalir tanpa harus menggenggam terlalu erat. Kita bisa mencintai tanpa harus memiliki. Kita bisa memimpin tanpa harus memerintah. Dan ketika kita mulai hidup dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu menjadi lebih damai, lebih harmonis, lebih sejalan dengan Tao. Pada akhirnya, kebajikan tertinggi bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita kendalikan, tetapi tentang seberapa besar kita bisa membiarkan sesuatu berjalan dengan sendirinya. Karena yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang memegang kendali atas segalanya, tetapi mereka yang cukup bijaksana untuk mengetahui kapan harus melepaskan, kapan harus memberi, dan kapan harus mengalir bersama kehidupan. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita sering merasa harus berlari untuk mengejar kehidupan. Kita diajarkan bahwa untuk bertahan,
Kita harus lebih kuat, lebih cerdas, lebih berkuasa. Kita diajarkan bahwa hidup adalah perlombaan, bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu agar tidak tertinggal. Namun, Lao Tzu dalam bab 10 Tao Te Ching mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kebijaksanaan sejati tidak ditemukan dalam usaha untuk menguasai, tetapi dalam kemampuan untuk mengalir. Kita telah melihat bagaimana kesatuan jiwa dan tubuh membawa kita kembali ke keseimbangan diri, bagaimana kelembutan lebih kuat dari kekerasan, bagaimana memimpin tanpa mengendalikan menciptakan pemimpin sejati, bagaimana bertindak tanpa pamrih membebaskan kita dari penderitaan, dan akhirnya, bagaimana kebajikan tertinggi adalah memberi tanpa menggenggam. Semua ini bukanlah teori yang jauh dari kehidupan kita, melainkan sesuatu yang bisa kita rasakan setiap hari. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol segalanya dan mulai mempercayai aliran kehidupan, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu terjadi dengan cara yang seharusnya. Air tidak pernah memaksa dirinya untuk mengalir ke atas, tetapi ia tetap mencapai samudra. Matahari tidak pernah menuntut penghargaan atas cahayanya, tetapi ia tetap memberi kehidupan. Begitu pula kita, ketika kita berhenti berusaha mengendalikan dunia dan mulai hidup dengan ketulusan, kita akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih selaras dengan Tao. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menguasai kehidupan, tetapi apakah kita bisa mempercayai kehidupan untuk mengalir dengan sendirinya. Jika kita bisa melakukannya, kita tidak hanya akan menemukan kebijaksanaan, tetapi juga kedamaian yang selama ini kita cari.